Kalian pasti sering mendengar istilah omon-omon yang belakangan ini menjadi bumbu penyedap dalam setiap perdebatan mengenai alutsista dan ketahanan nasional kita. Ada rasa lelah yang kolektif ketika di media sosial kita dengan bangga memamerkan prototipe drone lokal yang baru bisa terbang rendah di atas sawah. Sementara di belahan dunia lain, sebuah negara yang telah dikurung oleh sanksi internasional selama hampir 5 dekade justru mampu mengirimkan pesan ketakutan ke pusat-pusat kekuatan global melalui inovasi mandiri. Bayangkan sebuah kontras psikologis yang tajam ini. Di satu sisi, kita adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil yang bebas berdagang dengan siapa saja, namun masih tertatih-tatih mengejar ketertinggalan teknologi inti. Sementara di sisi lain, ada Iran, sebuah negara yang secara finansial dicekik, namun secara intelektual justru meledak melalui inovasi drone yang mampu menjangkau radius 2.000 km. Fenomena ini melemparkan satu fakta pahit yang mungkin bertolak belakang dengan emosi masa kita selama ini, bahwa kenyamanan dalam bergaul dengan dunia internasional ternyata tidak otomatis membuat sebuah bangsa menjadi mandiri secara teknologi. Sementara penderitaan akibat embargo justru seringkali memaksa sebuah bangsa untuk memiliki otak yang berdiri di atas kaki sendiri. Akar dari segala permasalahan kemandirian ini sebenarnya bukanlah masalah kekurangan biaya atau anggaran belanja negara, melainkan apa yang bisa kita sebut sebagai hantu ketergantungan yang sudah bersemayam dalam struktur strategis kita selama berpuluh-puluh tahun. Kita telah terlalu lama menjadi pembeli yang dimanja oleh skema belanja praktis, di mana ada uang maka ada barang siap pakai. Kita membeli jet tempur mewah dan kapal perang canggih dari blok barat maupun timur, namun kita seringkali hanya diberikan kunci kontaknya tanpa pernah diizinkan melihat atau mempelajari cetak biru mesinnya secara utuh. Inilah mengapa isu tawaran dari Teheran ini meledak sekarang dengan momentum yang sangat krusial. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Bourujerdi, dalam sebuah wawancara khusus, menyatakan bahwa negaranya tidak sekadar menawarkan barang dagangan yang bisa habis dimakan usia, melainkan sebuah anomali dalam sejarah perdagangan teknologi tinggi, yaitu pembangunan pabrik di tanah Indonesia dan transfer teknologi secara total dari hulu ke hilir. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa mereka berani menawarkan sesuatu yang sangat rahasia ini sekarang? Dari perspektif Iran, mereka sedang mencari titik temu strategis untuk memecah isolasi ekonomi dan mencari mitra yang memiliki posisi tawar netral seperti Indonesia. Sementara dari perspektif Indonesia, tawaran ini datang saat kita sedang berada di titik jenuh karena terus-menerus didikte oleh syarat-syarat politik yang menyertai setiap pembelian teknologi dari negara-negara produsen utama. Iran menawarkan apa yang disebut sebagai kemandirian yang dikembangkan secara mandiri di dalam negeri selama 47 tahun di bawah sanksi berat. Mereka mengklaim bahwa karena mereka tidak dapat mengimpor teknologi apapun, mereka dipaksa untuk memproduksi segalanya sendiri, mulai dari nanoteknologi, bioteknologi hingga peralatan kesehatan dan pertanian canggih. Mari kita bedah secara kuantitatif melalui kacamata yang tidak memihak. Mitos bahwa teknologi dari negara yang disangsi selalu identik dengan barang murahan atau kualitas rendah harus diuji melalui data efektivitas di lapangan. Dalam berbagai laporan pertahanan internasional, drone seri Shahed atau Mohajir telah menunjukkan apa yang disebut sebagai revolusi efektivitas biaya. Bayangkan sebuah perangkat terbang yang biaya produksinya mungkin setara dengan harga sebuah mobil mewah, namun mampu memaksa sistem pertahanan udara yang berharga puluhan juta dolar untuk mengeluarkan amunisi pencegat yang jauh lebih mahal. Secara matematis, ini bukan sekadar perang senjata, ini adalah perang atrisi ekonomi. Jika Indonesia mampu mengadopsi efisiensi ini, neraca pertahanan kita akan mengalami penghematan yang luar biasa besar dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, data resiko ekonomi juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Kita harus melihat realitas bahwa sistem keuangan global saat ini masih sangat bergantung pada arsitektur yang didominasi oleh mata uang dolar dan sistem perbankan barat. Jika Indonesia memutuskan untuk menerima tawaran ini secara terang-terangan dan gegabah, ancaman sanksi tarif melalui instrumen seperti CAATSA dari Amerika Serikat adalah resiko yang sangat nyata bagi ekonomi makro kita. Data menunjukkan bahwa nilai perdagangan Indonesia dengan blok barat masih jauh lebih besar dibandingkan potensi nilai kerjasama teknologi dengan Iran. Inilah dilema yang sangat berat. Apakah kita mengambil lompatan teknologi dengan resiko isolasi ekonomi, atau kita tetap pada jalur aman namun terus menjadi pembeli teknologi yang bergantung pada kemauan politik negara lain?
Logika audit atau neraca pertahanan kita harus melihat bahwa kekuatan sebuah bangsa sebenarnya terletak pada kepemilikan intelektual atau intellectual property. Jika kita hanya membeli drone dari Turki atau Amerika, kita hanya memiliki barangnya. Namun jika kita membangun pabriknya, kita memiliki ilmunya. Analogi sederhananya seperti ini. Hubungan kita dengan teknologi selama ini ibarat seseorang yang selalu membeli makanan cepat saji karena praktis dan terlihat bergengsi. Namun ia sendiri tidak tahu cara menyalakan kompor atau meracik bumbu. Ketika restoran tersebut memutuskan untuk menutup pintu layanannya karena alasan perbedaan pandangan politik, kita akan kelaparan di tengah dapur yang penuh dengan peralatan mahal, namun tak berfungsi karena tidak ada yang tahu cara mengoperasikannya dari dalam. Mari kita telusuri dampak positifnya jika kerjasama ini terwujud melalui jalur yang tepat. Pertama, Indonesia akan mendapatkan akses ke teknologi dual use atau penggunaan ganda. Seperti yang disampaikan Dubes Boro Djerdi, teknologi drone tidak hanya tentang satu hal. Penggunaan drone di bidang pertanian untuk pemetaan lahan luas, penyemprotan pupuk yang presisi, serta pemantauan sektor ekonomi dan bencana adalah kebutuhan mendesak bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kedua, transfer sumber daya manusia melalui beasiswa penuh bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Iran akan melahirkan generasi baru insinyur yang memiliki mentalitas pembuat, bukan sekedar pengguna. Ini adalah modal jangka panjang untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, kita juga harus berani melihat dampak negatifnya secara jujur. Selain resiko sanksi ekonomi, ada resiko persepsi diplomatik. Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif yang mampu menyeimbangkan hubungan dengan semua kekuatan besar. Mengambil langkah terlalu dekat dengan Iran bisa mengganggu keseimbangan tersebut dan memicu tekanan diplomatik dari negara-negara tetangga atau mitra strategis lainnya. Selain itu, ada tantangan teknis dalam hal standarisasi teknologi. Mengintegrasikan teknologi Iran yang dikembangkan secara mandiri dengan sistem alutsista kita yang mayoritas berbasis standar barat atau timur lainnya akan memerlukan riset tambahan yang tidak sedikit biayanya. Oleh karena itu, strategi yang paling realistis dan aman secara geopolitik adalah apa yang sering disebut sebagai operasi senyap. Diplomasi yang paling efektif seringkali tidak dilakukan di depan lampu sorot kamera, melainkan melalui kerjasama tingkat teknis, webinar perwakilan perusahaan, dan pertukaran ahli secara bertahap. Indonesia tidak perlu berteriak ke seluruh dunia bahwa kita sedang membangun kekuatan bersama Iran. Kita bisa memfokuskan narasi pada pengembangan teknologi damai, kesehatan, dan pertanian, sementara secara paralel kita menyerap ilmu inti dari sistem navigasi dan mesin yang mereka miliki. Ini adalah cara bermain yang cerdik di area abu-abu, sebuah taktik yang lazim dilakukan oleh banyak negara besar untuk melindungi kepentingan nasionalnya tanpa harus menciptakan kegaduhan internasional yang merugikan stabilitas ekonomi. Visi besar kita sebagai bangsa bukan hanya menjadi pasar bagi produk teknologi dunia, melainkan menjadi pemain utama yang disegani. Tawaran Iran meskipun penuh dengan kerumitan sanksi adalah sebuah cermin yang memaksa kita untuk menggugat kembali arti kemandirian yang sesungguhnya. Prediksinya, jika pemerintah mampu mengelola kerjasama ini melalui jalur yang terukur, mungkin melalui badan usaha swasta atau lembaga riset non-militer terlebih dahulu, maka Indonesia akan memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat di masa depan. Kita tidak lagi akan dibilang sebagai bangsa yang hanya bicara omon-omon, melainkan bangsa yang memiliki otot teknologi yang nyata. Kesimpulannya, kedaulatan sebuah negara tidak akan pernah dihargai jika bangsa tersebut hanya berani menjadi pengikut dan takut pada bayang-bayang tantangan. Dunia hanya akan menghargai mereka yang memiliki kemandirian nyata dan berani mengambil keputusan sulit demi kepentingan rakyatnya sendiri. Tawaran ini adalah peluang sekaligus ujian bagi nyali diplomasi kita. Apakah kita akan terus menjadi pembeli yang nyaman dalam ketergantungan atau kita berani mengambil resiko untuk menjadi tuan di tanah sendiri? Pilihan ini akan menentukan posisi kita dalam peta kekuatan dunia di dekade-dekade mendatang. Dunia tidak menghargai mereka yang patuh karena takut. Dunia menghargai mereka yang mandiri karena berdaulat. Sekarang pertanyaannya sederhana, apakah kita siap untuk berhenti menjadi penonton dan mulai membangun hanggar kemandirian kita sendiri, atau kita masih akan tetap merasa cukup dengan teknologi yang kuncinya dipegang oleh orang lain? Mari kita biarkan data dan logika yang menjawab demi masa depan Nusantara yang lebih tangguh.